Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran matematika kelas 12 semester 6, hari ini kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya, materi akan disampaikan oleh Bu Anissa, mahasiswa PPL dari IAIN Kediri. Silakan anak-anakku untuk mendengarkan. Halo, hari ini kita akan belajar materi diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait diagram lingkaran. Perhatikan gambar yang dilingkari berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar yang berada di dalam lingkaran ini adalah diagram lingkaran. Seperti halnya diagram batang, diagram lingkaran ini sering kita temui di koran, majalah maupun berita di televisi. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari diagram lingkaran itu? Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran. Daerah lingkaran ini dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang menonjolkan perbandingan dari masing-masing kategori data. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, hasil penelusuran tamatan pada SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Nah, dari gambar diagram ini dapat kita ketahui bahwa persentase dari wira swasta adalah 25%. Untuk bekerja 45%, melanjutkan kuliah belum diketahui, dan untuk menganggur adalah 10%. Pertanyaannya, jika jumlah tamatan SMK sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah, penyelesaiannya kita cari dulu berapa persentase dari melanjutkan kuliah. Caranya, persentase tamatan yang melanjutkan kuliah sama dengan 100% dikurangi wira swasta ditambah bekerja ditambah menganggur sama dengan 100% dikurangi 25% ditambah 45% ditambah 10% sama dengan 20%. Setelah kita mengetahui persentase dari melanjutkan kuliah yaitu 20%, selanjutnya kita mencari banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah. Sama dengan 20% dibagi 100% dikali 135 orang. Sama dengan 27 orang. Jadi, banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah sebanyak 27 orang. Contoh yang kedua. Diagram berikut menunjukkan cara siswa SMK datang ke sekolah. Diagram di samping dapat kita ketahui bahwa sepeda derajat sektornya adalah 60 derajat. Untuk bus 72 derajat, motor 45 derajat, dan jalan kaki belum diketahui. Pertanyaannya, jika jumlah siswa 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah penyelesaiannya kita cari dulu berapa derajat sektor untuk jalan kaki. Caranya, derajat sektor siswa yang berjalan kaki sama dengan 360 derajat
dikurangi sepeda ditambah bus ditambah motor sama dengan 360 derajat dikurang 60 derajat ditambah 72 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 183 derajat. Setelah kita mendapatkan derajat sektor dari berjalan kaki yaitu 183 derajat, selanjutnya kita mencari banyaknya siswa yang berjalan kaki. Sama dengan 183 derajat dibagi 360 derajat dikali 480 orang. Sama dengan 244 orang. Jadi, banyaknya siswa yang berjalan kaki sebanyak 244 orang. Contoh yang ketiga. Diagram lingkaran di samping adalah data aktivitas olahraga dari 40 orang siswa. Dari diagram di samping dapat kita ketahui bahwa derajat untuk persentase untuk badminton adalah 20%. Untuk sepak bola adalah 25%, basket 50%, dan untuk lari belum diketahui. Pertanyaannya, berapakah siswa yang gemar berolahraga lari? Penyelesaiannya kita cari tahu dulu berapa persentase dari lari. Caranya, persentase olahraga lari sama dengan 100% dikurangi badminton ditambah sepak bola ditambah basket sama dengan 100% dikurangi 20% ditambah 25% ditambah 50% sama dengan 100% dikurangi 95%. Didapat hasil 5%. Setelah kita mengetahui berapa persentase dari lari, yaitu 5%, kita selanjutnya bisa menentukan banyaknya siswa yang menyukai lari. Sama dengan 5% dibagi 100% dikali 40 orang, sama dengan 20 orang. Jadi, banyaknya siswa yang menyukai lari sebanyak 2 orang. Agar kalian lebih memahami video kali ini, Ibu sudah menyiapkan 4 tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, diagram lingkaran berikut menunjukkan hobi dari 60 siswa kelas 12 TKJ. Dari diagram ini dapat kita ketahui derajat sektor untuk menonton adalah 30 derajat, olahraga 110 derajat, hiking 70 derajat, membaca belum diketahui, dan rekreasi adalah 90 derajat. Selanjutnya, tentukan yang nomor 1, banyak siswa yang hobinya membaca adalah. Nomor 2, banyak siswa yang hobinya menonton adalah. Untuk tugas nomor 3, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK PGRI 1. Dari diagram lingkaran ini dapat kita ketahui persentase dari drama adalah 12%, tari belum diketahui, KIR 13%, PMR 10%, basket 30%, dan voli adalah 20%. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari. Untuk tugas yang nomor 4, diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK PGRI. Dari diagram ini dapat kita ketahui bahwa persentase dari bela diri adalah 12%. Robotik belum diketahui. Untuk PMR 13%, pramuka 10%, voli 30%, dan senam 20%. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik adalah. Sekian pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan. Selamat belajar. Tetap semangat di rumah saja. Terima kasih.
Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai diagram lingkaran. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.